Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim amma ba'd. Al imanu ma'rifatu bil qalbi wa qawlu bil lisani wa amalu bil arkan. Hadis riwayat At-Tabrani. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah teman-teman tahu definisi kata dari iman itu sendiri? Iman, pengertian dari iman, pertama ada iman menurut bahasa yang artinya percaya atau membenarkan. Yang kedua, iman menurut istilah adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan. Seperti dalam hadis riwayat At-Tabrani, yakni al-imanu ma'rifatu bil qalbi wa qawlu bil lisani wa amalu bil arkan. Yang artinya, iman adalah percaya dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan mengerjakan dengan anggota badan. Dengan demikian, pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan membenarkan melalui hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian pengakuan dalil-dalil tentang perintah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua, yakni dalil akli yang berasal dari pikiran manusia dan kemudian ada dalil nakli yang dinukilkan dari Al-Qur'an atau Al-Hadis. Dalil nakli iman kepada Allah Subhanahu wa taala termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 54. Berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin sumastawa 'alal arsy yughsil lailan nahara yatlubuhu hasisa wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharati bi amri ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Shadaqallahul adzim. Artinya, sesungguhnya Rabbmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah, Maha penuh berkah Allah, Rabb semesta alam. Nah, setidaknya ada 3 yang disebutkan Syekh Abu Bakar Zabil Az-Za'iri sebagai dalil akli iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, adanya alam semesta dengan aneka makhluk hidup ini menjadi bukti dan memberi kesaksian tentang adanya wujud Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada seorang pun di alam raya ini yang mengklaim telah menciptakan alam jagat raya ini beserta isinya selain Allah Subhanahu wa taala. Kedua, adanya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang selalu dibaca oleh umat Islam. Tak hanya dibaca tetapi juga dihayati dan dipahami maknanya. Ketiga, adalah adanya sistem yang teratur dalam tata surya dan kehidupan di bumi, mulai dari proses penciptaan, pembentukan, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di alam semesta ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujudullah, makna wujudullah, wujud Allah. Mengenal wujud Allah. Allah itu wujudnya ada. Namun wujud Allah tidak mungkin terjangkau oleh otak manusia, tidak mungkin terbayang oleh khayal manusia. Nah, sebagaimana Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW pernah berkata, "Man hadasa ana Muhammadur Rasulullah SAW ro'a robahu faqad kazaba." Barang siapa menceritakan kepadamu bahwa Nabi Muhammad SAW telah melihat Tuhannya pada waktu Mi'raj, maka dustalah ia. Selanjutnya ada tauhidullah. Nah, tauhid. Apa sih tauhid itu? Apa sih kegunaan tauhid itu untuk kita? Nah, di sini menurut istilah tauhid itu adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Nah, dilihat dari makna ini bahwasannya ada banyak hal yang menjadikan
sesembahan bagi manusia, entah itu berhala, entah hal-hal mitos atau goib tentang kepercayaan ini, kepercayaan itu, dan lain sebagainya. Nah, namun seseorang yang bertauhid hanya akan menjadikan Allah sebagai satu-satunya sembahan saja. Di sini ada tauhid dibagi menjadi 3. Pertama ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma was sifat ya. Nah, oke. Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sang pencipta. Ada tauhid uluhiyah. Nah, tauhid uluhiyah ini adalah mentauhidkan Allah dengan segala bentuk peribadahan baik secara zahir maupun secara batin. Dalilnya yang menegaskan pernyataan tersebut adalah dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang artinya hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Nah, sedangkan makna ibadah adalah semua hal yang dicintai oleh Allah baik secara perkataan maupun secara perbuatan. Namun apa sih makna dicintai oleh Allah itu sendiri? Makna dicintai oleh Allah itu adalah segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya yang pasti dijanjikan balasan kebaikannya bila melakukannya secara ikhlas dan karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya puasa, sholat, bersedekah, bersembelih dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tauhid al-asma wa sifat. Nah, tauhid ini adalah mentauhidkan Allah Ta'ala dalam penetapan nama dan sifat Allah, yaitu sesuai dengan yang Ia tetapkan bagi dirinya dalam Al-Quran dan hadis. Cara bertauhid asma wa sifat ialah dengan menetapkan nama dan sifat Allah sesuai yang Allah tetapkan bagi dirinya dan menafikan nama dan sifat yang Allah nafikan dari dirinya dengan tanpa tahrif, tanpa tathil, dan tanpa takyif. Nah, Allah berfirman yang artinya hanya milik Allah nama-nama husna, maka memohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya. Quran surat Al-A'raf ayat 180. Tadi saya menyebutkan ada kata tahrif, tathil, dan takyif. Sebenarnya itu adalah apa? Makna apa? Gitu. Nah, tahrif sendiri adalah memalingkan makna ayat atau hadis tentang nama atau sifat Allah dari makna zahirnya, maka menjadi makna lain yang batil. Misalnya, kata istiwa yang artinya bersemayam dipalingkan menjadi menguasai. Kemudian ada tathil. Tathil adalah mengingkari dan menolak sebagian sifat-sifat Allah, sebagaimana sebagian orang yang menolak bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit dan mereka berkata Allah berada di mana-mana. Kemudian ada takyif. Takyif sendiri adalah menggambarkan hakikat wujud Allah, padahal Allah sama sekali tidak serupa dengan makhluknya. Kemudian ada pengaruh iman dalam kehidupan manusia. Nah, satu, ada iman melenyapkan kepercayaan pada kekuasaan benda. Contohnya, kita percaya pada mitos kekuatan sebuah keris, kekuatan sebuah cincin giok. Nah, dengan iman yang kuat, maka itu akan melenyapkan kepercayaan pada hal-hal tersebut. Nah, karena orang beriman hanya percaya pada kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memberikan pertolongan, Allah yang mampu memberikan kekuatan kepada kita semua. Nah, kepercayaan dan keyakinan yang mendewa-dewakan sebuah
benda mati, dengan iman yang kuat, iman yang teguh akan hilang dengan perlahan. Kemudian mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan yang saya sampaikan dari awal hingga saat ini. Saya masih belajar dan mohon permaklumannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.